Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Josias. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap dalam keadaan prima. Ya, dan tetap juga menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan untuk mencegah atau memutus eh, pandemi Corona 19, COVID-19. Ya, saat ini materinya saya akan mengajarkan tentang sistem komputer. Mungkin kalian sudah pernah atau sering dengar apa itu komputer. Mungkin dari kecil, dari SD, dari TK, mungkin jangan-jangan dari dalam kandungan kamu sudah tahu. Karena orang tuamu biasa main game. Sehingga kamu sekarang hobinya main game. Mungkin kalau orang tuamu dulu belajar matematika, mungkin kamu hobinya mengerjakan matematika. Tapi itu adalah suatu hobi. Hobi bukannya tidak boleh dilaksanakan, tetapi kebiasaan tersebut dibuat positif. Ya, jangan tergantung dengan keadaan tersebut. Kamu yang harus mengatur waktu dan kamu ingin apa. Jangan game yang ngatur kamu. Wah, kalau nggak main game, emang kalau nggak main game kamu sakit? Enggak kan? Kalau kamu nggak main game, memang kamu lapar? Iya. Kalau kamu main game terus, lapar. Gitu kan? Siapa yang akan memberikan kamu makan kalau kamu kerjaan main game? Nah, jadilah gamer yang menghasilkan dari hobi tersebut kamu bisa menghasilkan sesuatu. Ya, paham ya anak-anak ya? Saya harapkan kamu bisa paham dengan apa yang menjadi tujuan dan maksud pembelajaran. Ya, sistem komputer itu ada dua kata, sistem dan komputer. Sistem itulah urut-urutan gabungan dari suatu perlengkapan peralatan. Komputer adalah perlengkapan peralatan yang digunakan untuk melakukan proses pengolahan audio, video, teks. Jadi kembali lagi namanya multimedia. Di situ dengan banyak alat sistem. Nah, tapi dalam sistem komputer ini apa yang akan kita pelajari? Yang utama, yang sangat mendasar adalah ada sistem bilangan. Kamu harus tahu gambar umum sistem bilangan bagaimana. Sistem bilangan desimal, biner, oktal, heksadesimal. Bagaimana mengkonversinya. Sistem bilangan berikut desimal, BCD. Binary code heksadesimal, BCH. Atau ASCII code, American Standard. Ya, itu perlu kamu ketahui. Nah, ini yang akan kita pelajarin, kita tahap bertahap. Nggak mungkin kamu langsung bisa semua, nggak mungkin. Karena kamu baru. Mungkin kamu dulu pernah waktu SD belajar jam-jaman. Ah, seperti itu, mirip. Bilang-bilang atau desimal, biner, oktal, itu mirip dengan sistem jam-jaman yang pernah kamu pelajarin waktu SD. Tapi cara konversinya kan nggak diajarin. Ya, nanti waktu kita ketemu meeting, kita akan bahas. Nah, sekarang ini materinya yang akan kita pelajarin berikutnya. Ya, nah, tadi ada komputer, ada sistem, ada komputer. Nah, komputer ada dibagi tiga. Ada hardware, ada software, ada brainware. Jadi komputer, yang namanya komputer itu adalah dari tiga tersebut, tiga elemen. Kalau salah satu nggak ada, bukan komputer namanya. Ya, mungkin kamu salah kaprah. CPU yang kamu lihat itu komputer. Sebenarnya salah itu CPU pun sebenarnya salah. Nanti kita bahas. Kalau sempat kita ketemu kita akan bahas. Apa itu CPU, Central Processing Unit? Ya, itu ada. Ini balik lagi komputer, ada perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Hardware ada, software nggak ada manusianya nggak bisa. Ada manusianya, ada software nggak punya alat nggak bisa. Jadi itulah yang namanya komputer. Satu kesatuan elemen yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, nanti kamu bisa baca komputer itu perangkat keras yang bisa dipegang. Nah, itu perangkat keras bisa dipegang. Nanti definisinya perlu diperjelas ya. Nanti tugas kamu tuh nyari definisinya. Software
perangkat lunak, program-program, nah, itu sudah banyak. Ada DOS, ada Linux, ada Android, ada Mac, ada bahasa pemrograman, visual, macam-macam. Ya, ada brandware tuh kamu pun macam-macam modelnya, ya kan? Ada yang suka singkong, ada yang suka roti, kan beda-beda. Ya, tapi otakmu yang harus tetap semuanya ini adalah pengadilan ala otak, kemampuan dari manusia. Nggak ada istilahnya kesalahan alat. Alat salah tuh hanya rusak, udah. Selama alat itu bagus, selama softwarenya ada, kamu harus bisa mengoperasikannya. Ya, itu materi tentang komputer. Nah, ini sekarang sistemnya adalah sistem komputer, kita balik lagi ulasan yang pertama tadi. Berarti ada sistem bilangan, ada relasi logik, gerbang logika, ada operasi aritmatik, ada aritmatik logic unit, proses pengolahan. Nah, ini di dalam CPU nih, aritmatik logic unit. Nanti kita bahas satu-satu. Ada juga nanti ada multiplexer. Ya, multiplexer pelengkapan peralatan yang sangat itu ada perlengkapan elektronika. Tetap kita orang TKJ harus bisa. Ya. Berikutnya, nah sistem bilangan. Nah, bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran atau suatu item fisik. Gitu. Jadi si bilangan menggunakan basis 2. Basis itu dibilang radik, ada dibilang basis. Kalau saya lebih senang pakai basis, kalau radik kayaknya agak janggal. Jadi berbasis 2, berbasis 8, berbasis 16. Jadi jumlah sistem dua sistem komputer bilangan yang digunakan konsep dasar sistem bilangan senantiasa mempunyai basis atau radik atau digital place. Kemudian tujuan pokoknya sistem komputer adalah untuk mengolah data, menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai maupun orang lain. Itu pasti. Terus gambar umuman sistem bilangan digunakan dalam pemrosesan satu mesin digital. Jadi perlengkapan tersebut kalau kamu di komputer kamu ketik huruf A, yaitu bukan A. Kamu memang ngetik A, tapi langsung diterjemahkan oleh komputer dari keyboard, langsung diterjemahkan ke CPU. CPU tampillah huruf A di monitor yang bisa kamu lihat. Seperti itu. Jadi itulah dengan sistem bilangan tersebut, sistem biner, oktal, desimal maupun heksadesimal. Ya, jadi masing-masing mempunyai radik. Radik adalah banyaknya atau jumlahnya dari bilangan tersebut. Sistem biner mempunyai radik 2, oktal 8, desimal 10, heksadesimal 16. Mungkin sudah biasa ya kamu menggunakan bilangan desimal. Gitu. Kalau radik 2 bilangan biner, angkanya itu ada cuma 0 dan 1. Jadi angka yang paling tinggi adalah 1. Kalau bilangan oktal, angka yang paling tinggi berapa? Coba dipikirkan. Ya, 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 1, 0. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 0. Gitu. Dan seterusnya. Itu bilangan oktal. Kalau desimal biasa. Paling tinggi adalah 9. 0, 9, terus 10, 11, 12, 19, 20. Sama seperti itu. 21, sampai setelah 29, 30. Nah kalau bilangan 16 enggak? Heksadesimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu A. A, B, C, D, E, F. Terus 1, 0. Gitu. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Terus seperti itu. Berkelanjutan. Ya, ini bisa kamu pahami. Memang ini sangat terbatas. Bagaimana penjelasannya nanti kita bisa diskusikan, kita bisa tanya jawab langsung. Nah, ini nanti tugas kamu, ya, tugas kamu adalah apa itu sistem komputer, apa itu sistem bilangan, apa itu bilangan biner, apa itu bilangan desimal.
Bilangan oktal bagaimana? Bilangan ini contohnya bagaimana? Pengolahan data. Nah, pengolahan data itu apa? Silakan kamu buat kesimpulannya, kamu tulis tangan, nanti kamu kirim di grup WA. Ya, paham ya maksud saya ya. Jadi kita belajar nggak usah banyak-banyak, karena ada istilah banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Jadi kalau kamu nggak belajar, ya berarti kamu tidak tahu apa-apa. Mendingan kita belajar sedikit, kita tahu sedikit demi sedikit, sehingga kamu bisa, begitu kamu lulus, kamu paham. Wah Pak, buat apaan sih? Memang, kalau kamu baru masuk, kamu akan berpikiran seperti itu. Tapi setelah kamu lulus, baru kamu memahami arti dari pelajaran tersebut. Sama kayak dulu kan, waktu kamu baru lahir, kan nggak bisa bilang. Taunya, tapi mama kamu tahu, susu. Wek, oh ternyata popoknya basah, ya kan? Nah, jadi, tapi setelah kamu besar kamu paham, oh iya, ternyata harus belajar. Sama juga waktu kamu jalan, pertama kali berjalan, merangkak, coba-coba jalan, jatuh, gedebuk, apakah kamu berhenti? Tidak kan? Apakah kamu langsung lari? Tidak. Kan kamu bangun lagi, jalan lagi, jatuh, bangun lagi, jalan lagi. Akhirnya kamu bisa berlari. Malah sekarang bisa main bola, main futsal, bisa kemana-mana, ya kan? Sekarang sudah kelas 1 SMK, nggak terasa waktu tersebut berjalan. Makanya oleh karena itu, jalanin aja proses, nggak usah banyak berpikir, proses dijalanin sesuai dengan tuntunan apa yang diberikan Bapak Ibu guru kamu. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Harap tugasnya nanti dikumpulkan by WA. Nanti kita ketemu di Zoom. Ya, selamat mengerjakan dan selamat belajar. Sampai jumpa.